Oi, berdiri situ. Tinggalkan makanannya di sana. Aku pastikan itu masuk. Begini petugas, pacarku bekerja di sana. Secara khusus, dia bilang padaku kalau aku harus kasih langsung padanya. Kalau enggak, dia akan putus denganku. Ayolah, kasih aku kesempatan. Baiklah kalau begitu, masuklah. Terima kasih banyak. Jangan buat masalah. Jangan khawatir. Ada masalah apa? Nona Lisa, saham grup Chang anjlok 15% hari ini. Dan angka itu masih terus merosot. Semua yang duduk di sini adalah grup pilihan langsung dari grup Chang. Sebagai ahli keuangan, kalian semua bahkan lulusan terbaik dari universitas top negeri. Tapi bisa-bisanya saham anjlok 15%. Tanpa ada tanda untuk berhenti dan kalian cuma bisa duduk diam. Merosot 17%. Grup Chang sekarang benar-benar tamat. Nona Lisa, kami memang nggak becus. Kami sudah mengecewakanmu. Aku nggak pernah membayangkan kalau ketiga keluarga itu bersatu hanya untuk menghancurkan perusahaan grup Chang. Aku di sini terjebak tanpa daya, seperti domba yang akan disembelih. Permisi, pesanan sudah datang. Tinggalkan saja di situ, kami sedang rapat. Dengan grup yang menuju kehancuran, Nona Lisa, kamu masih bisa setenang ini. Hebat juga. Aku nggak menyangka, bintang bersinar sepertimu butuh 3 tahun memimpin Chang untuk jadi keluarga teratas di kota Yun. Seorang jenius bisnis, bisanya nggak berdaya menghadapi krisis kecil ini. Beraninya kamu. Kamu cuma kurir. Nona Lisa, sudah baik tidak menendangmu. Beraninya kamu bicara ngawur di sini. Maafkan aku, biar ku pinjam laptopmu sebentar. Hei! Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu menggunakan aksesku untuk memindahkan miliaran dana perusahaan. Apa? Satpam? Di mana Satpam? Apa dia sengaja ke sini untuk menambah kekacauan? Tunggu. Nilai saham itu sebenarnya itu. Meningkat. Benar-benar naik. Baiklah. Sekarang, lakukan sesuai perintahku. Nona Lisa, sahamnya sudah pulih ke harga pembukaan hari ini. Gimana bisa kamu lakukannya? Nona Lisa, masih ada makanan yang harus aku antar. Aku pergi. Tunggu! Oh, Nona Lisa, setengah jam lagi pasar tutup. Kalau semuanya berjalan baik, aku harap kamu bisa kasih sedikit dukungan untuk keluarga Xiao. Mungkin kasih mereka beberapa proyek. Siapa kamu sebenarnya? Sudah menyentuh batas harian. Tuhan menjaga kita, bukan cuma menghindari penurunan. Bahkan kita untung 3 miliar. Pak Andre, hubungi keluarga Xiao secepatnya. Kasih mereka wewenang penuh untuk menangani proyek terakhir kita. Nona Lisa, proyek itu bernilai 10 miliar. Si kurir itu cuma bilang untuk kasih mereka sedikit dukungan. Sebagian kecil saja sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Lagi pula, proyek ini... Lakukan sesuai perintahku. Baik, akan kuurus. Tunggu. Cari tahu identitas si kurir itu. Kalau dia mampu menyelamatkan grup Chang, artinya bakat bisnisnya pasti jauh di atasku. Baik. Tuan Muda, masa 2 tahun sudah habis. Selamat datang kembali Tuan Muda untuk mengambil alih aset keluarga Guna. Paman Willy, hari ini ulang tahun Mindy. Kenapa malah mencariku seheboh ini? Sudah kubilang jangan norak kan? Tuan Muda, keluarga Xiao yang dulunya keluarga nggak dikenal, kini menjadi yang kedua yang terkuat di kota Yun. Semua itu karena dukungan rahasia darimu, istrimu, Mindy. Saat ini ketua dari grup Xiao. Ini waktunya untukmu kembali ke rumah. Paman Willy, Mindy baru saja mengambil alih grup Xiao. Posisinya belum stabil. Dia membutuhkan bantuanku. Sudahlah, kamu harus pulang segera. Aku buru-buru mau kasih Mindy hadiah ulang tahun. Tuan Muda, keluarga Guna, keluarga nomor 1 di dunia. Dan kamu, kebanggaan dunia bisnis di Cina. Dengan status dan kekuatanmu, kamu harusnya bersinar di panggung bisnis dunia. Kamu malah merendahkan dirimu di keluarga kelas 2 sebagai suami rumahan. Apa kamu merasa puas dengan begini? Status, posisi, kuasa dan uang, semua itu nggak ada artinya buatku. Saat ini, aku cuma ingin bersama Mindy dan menjalani hidup sederhana. Itu yang kucari. Sudahlah, kamu harus segera kembali. Aku nggak mau mengulangi kata-kataku. Baiklah, Tuan Muda. Aku harus mematuhi perintahmu. Oh, Tuan Muda, aku baru menerima kabar. Kontrak 10 miliar dari grup Chang untuk Xiao. Aku berasumsi kalau itu juga ulahmu kan? Benar, bisa dibilang itu hadiah ulang tahun lain yang kusiapkan buat Mindy.
Aku paham, Tuan Muda. Tolong kasih tahu aku apapun yang kamu butuhkan. Aku pergi sekarang. Terima kasih, Paman Willy. Sekarang, pulanglah. Mindy, kamu pulang. Ini hari ulang tahunmu dan aku punya kado buatmu. Harry, apa yang kamu lakukan? Itu kado buat kakakmu. Kamu datang tepat waktu. Ada yang ingin disampaikan kakakku. Apa maksudmu? Topan, ayo bercerai saja. Mindy, jangan bercanda. Ayolah, kita pulang. Aku akan masak. Aku serius. Gak ada masa depan buat kita. Tanda tangani saja. Kenapa begini? Topan, kamu serius nanya kenapa? 2 tahun kakakku bekerja keras. Akhirnya, dia menandatangani kesepakatan 10 miliar dengan Chang. Status dan posisinya. Tapi coba lihat kamu. Sama sekali beda tingkat sekarang. Apa kamu kira kamu cukup baik untuknya? Kamu berpikir begitu juga? Itu kenyataannya kan? Topan, kita nggak berada di dunia yang sama. Kamu bahkan gak bisa kasih aku dukungan sama sekali. Yang kubutuhkan bukan seorang suami rumahan yang hidup dari istrinya. Aku butuh orang yang bisa berjuang bersama. Seseorang yang membantu bisnisku mencapai level selanjutnya. Mindy Xiao, bukannya aku selalu di sisimu? Saat kamu gak punya apapun, kamu di titik terendah. Akulah yang selalu menolongmu, membantumu, dan merencanakan semua hal untukmu. Aku tinggal di rumah memasak dan bersih-bersih. Apa kamu sudah lupa semua itu? Dulu, keluarga Xiao gak lebih dari keluarga kelas bawah di kota Yun. Mentang-mentang sekarang kamu lebih tinggi. Kamu mau membuangku? Kamu kira siapa dirimu? Maksudmu, kesuksesan kakakku berkat dirimu? Topan, jangan bermimpi. Semua yang kamu buat bisa dilakukan pelayan murah manapun. Hanya dalam 2 tahun, keluargaku bangkit menjadi keluarga kelas 2 di kota Yun. Meski cuma di kelas 2. Bagaimana denganmu, Topan? Kamu bisanya cuma masak dan bersih-bersih. Aku tawarkan pekerjaan di perusahaanku saja. Kamu sendiri yang ngotot menjadi kurir makanan. Kamu tahu gimana orang melihatku? Bahkan mereka sampai mengejekku. Bersamamu, cuma akan membuatku jadi malu. Jadi, di matamu, aku cuma suami rumahan yang menumpang hidup pada istri yang gak berguna sama sekali? Apa dia salah? Kalau kakakku gak menikahi pecundang sepertimu, keluarga Xiao mungkin sudah dari dulu terkenal. Ada kamu di sekitar sini, cuma jadi beban saja bagi kami. Kalian berdua salah. Satu-satunya alasan Xiao bisa di posisi ini, karena ada bantuanku di belakang. Topan, aku gak sadar kamu bisa jadi orang yang sangat menjijikan. Biar aku kasih tahu kamu ya, alasan kami bisa sukses itu karena kemampuanku dan bakat bisnisku dan darahku, keringat dan air mataku selama ini. Semua itu sama sekali gak ada hubungannya denganmu. Aneh sekali, kontrak Chang yang bernilai 10 miliar itu, aku yang minta Lisa kasih ke kamu. Topan, ada batasnya untuk kamu berhayal. Kamu tahu artinya 10 miliar? Berani sekali kamu ngaku-ngaku jasa Tuan Hans. Kamu memang menyedihkan. Tuan Hans? Tuan Hans yang mana? Aku kasih tahu kamu yang sebenarnya. Kalau kami berhasil menjalin kemitraan dengan Chang, berkat jasa dari keluarga keempat yang berkuasa di Yun, Tuan Hans yang mengatur semuanya buat kami. Aku bahkan gak pernah mengira kalau kamu, Topan, bisa gak tahu malu begitu. Mengaku-ngaku jasa Tuan Hans. Sangat tidak tahu malu. Kamu tanya dirimu sendiri, apa kamu masih punya harga diri? Aku gak tahu malu, aku orang yang menyedihkan. Apanya yang lucu? Aku menertawakan kebodohanmu, si Hans yang egois itu. Seorang pembohong. Kamu malah menganggapnya berharga. Kalian berdua memang menyedihkan. Topan, tingkahmu seperti orang bodoh yang kecewa. Aku kasih tahu kamu, kalau Tuan Hans menyukai kakakku, begitu kami bersatu dengan Singgi, keluarga Xiao akan melejit naik ke posisi atas. Kamu bahkan gak sebanding dengan sehelai rambutnya. Harry, kamu salah. Dialah orangnya. Dia yang gak sebanding dengan sehelai rambutku. Enggak. Bahkan dia gak sepadan denganku. Mindy, jadi kalian sudah saling menyukai. Kamu sudah membuka mataku. Jadi perceraian ini, kamu yakin begitu saja? Tanda tangani saja berkasnya dan keluar dari rumah ini. Sesuai dengan keinginanmu. Nona Mindy, kuharap kamu gak akan menyesalinya. Topan, 2 tahun kamu habiskan waktu untuk masak dan bersih-bersih untuk keluarga Xiao. Kamu punya keahlian. Pergilah, cari pekerjaan sebagai pelayan. Kamu bisa dapat beberapa juta setiap bulannya. Sekurangnya, kamu gak kelaparan. Lupakan saja, sebelumnya kita menikah. Ada 50 juta dalam kartu ini. Itu lebih baik daripada mengantar makanan. 50 juta? Jadi 2 tahun pengabdianku cuma dihargai 50 juta?
Topan, jangan gak bersyukur begitu. Kenapa juga dia dapat 50 juta? Kamu cuma ingin memeras lebih banyak dari Xiao kan? Baiklah, aku punya 500 juta dalam kartu ini. Jumlahnya lebih banyak dari yang kamu dapatkan seumur hidupmu. Ambil uang ini, dan nyahlah. Uang ini gak berarti buatku. Aku gak ingin 1 sen pun dari Xiao. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Bagus, bagus sekali. Tanda tangani berkas ini, dan keluar dari sini. Jangan kotori udara di sekitar Xiao. Bau orang rendahan sepertimu membuat sakit perutku. Kamu berani memukulku? Topan, kamu gila ya? Kamu berani memukulnya? Kamu ingin mati ya? Kesepakatan 10 miliar itu, aku yang minta Lisa kasih ke Mindy. Malah kamu klaim kamu yang mengaturnya. Kamu pantas ditampar. 2 tahun hidup denganku, otakmu jadi rusak ya? Kamu tahu artinya kontrak ini buat perusahaan grup Xiao? Dasar pecundang, memangnya kamu siapa? Berani sebutin nama Nona Lisa? Berani-beraninya kamu curi jasaku. Kamu kira siapa kamu? Apa kamu tahu gimana Nona Lisa itu? Nona Lisa, salah satu dari 10 pengusaha yang terkenal di Cina. Dia bernilai miliaran. Sampah sepertimu gak akan bisa dapat kontrak begitu. Bahkan kamu gak memenuhi syarat untuk melihatnya. Aku gak akan bicara apapun lagi. Apa aku memenuhi syarat atau mengenalnya? Saat upacara penandatanganan nanti, kalian akan tahu sendiri kebenarannya. Oh, jadi kamu tahu soal acara itu? Sayang sekali bagimu. Orang sepertimu gak akan bisa memasuki pintu depan. Aku gak sabar ingin lihat seberapa keras wajahmu ditampar di upacara itu. Kalau begitu, kita harus lihat siapa yang sebenarnya akan tertawa di akhir. Lupakan saja, Mindy. Jangan habiskan napas kita buat dia. Aku sudah mengatur semuanya untuk upacara hari ini. Ayolah, biar ku bawa kamu jalan-jalan. Terima kasih, Kak Hans. Ayo kita pergi. Tentu. Nona Lisa, kami sudah dapatkan identitas si kurir itu. Namanya Topan. Dia suami dari CEO grup Xiao, Mindy. Pantas saja dia memintaku membantu mereka. Grup Xiao dan suaminya Mindy. Mengantarkan makanan untuk Chang. Sangat menarik. Nona Lisa, penghubung kita di grup Xiao sudah mengirim kabar terbaru. Sepertinya begitu Mindy mengamankan kontrak senilai 10 miliar, hal pertama yang dilakukannya menceraikan Pak Topan. Begitu mereka mencapai posisi teratas, mereka menendang orang yang membantu mereka. Memang benar-benar buta. Siapkan mobil segera. Kita akan ke sana. Baik. Tunggu. Apa yang kamu bawa? Putriku sudah kasih kamu banyak keuntungan. Dengarkan aku. Kamu segera keluar dari rumah Xiao. Harus sama seperti saat kamu masuk. Kalau kamu kira kamu bisa membawa sesuatu, mimpi saja. Kamu bawa semuanya dalam kopermu kan? Bukalah sekarang. Jangan bawa barang dari keluarga Xiao. Hormatlah sedikit. Semua yang ada di koper itu milikku. Aku gak menginginkan harta keluarga Xiao. Pecundang sepertimu gak pantas mendapat hormat kami. Kenapa kamu buang napasmu untuknya? Berikan padaku, berikan. Kamu. Hasya, cuma rongsokan saja. Apa sudah selesai? Kalau sudah selesai, aku mau pergi. Dia menyimpan barang itu di tubuhnya. Ibu, ayo kita geledah dia. Ya, ayo geledah dia. Hei, jangan dorong. Jangan sentuh aku. Hentikan. Hentikan. Dapat dari mana pelakor ini? Dia cantik juga. Topan, kamu gak apa-apa? Wow, pantas saja kamu setuju untuk bercerai secepat itu. Kamu sudah jatuh ke rumah betina. Mulutmu kotor sekali. Tampar dia. Aku tantang kamu ya. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku gak peduli di mana dia menemukanmu. Kamu gak bisa buat kacau dengan keluarga Xiao. Dasar pelakor. Mulutmu sama kotornya. Tampar dia juga. Kamu. Di mataku, keluarga Xiao tidaklah berharga. Kalian tunggu saja. Topan, ayo pergi. Di acara penandatanganan nanti, akan kutunggu kalian. Kalian berdua akan membayarnya. Kakakku nggak akan membiarkanmu. Nona Lisa, terima kasih sudah membantuku. Lagi pula, aku penasaran ingin tahu gimana kamu bisa menemukanku. Maaf atas kelancanganku. Selepas kamu membantuku menyelesaikan krisis keuangan perusahaan.
Aku suruh orangku untuk mencarimu. Aku nggak pernah membayangkan kalau kamu adalah suami CEO dari grup Xiao. Dulu ya, sekarang nggak lagi. Karena kamu sudah bercerai, apa kita harus tetap melanjutkan kontrak dengan keluarga Xiao? Aku mau lihat gimana Hans mengaku-ngaku kerja yang sudah kulakukan. Dan aku mau lihat gimana wajah Mindy nanti. Kalau nggak keberatan, Nona Lisa bisa ikut menonton pertunjukan sempurna ini. Paman Willy, sebarkan kabar. Keluarga Guna dari Shanghai secara resmi memasuki kota Yun. 5 hari lagi, kita lakukan pameran investasi dan upacara suksesi. Tuan muda dari Guna akan secara resmi mengambil posisinya. Kakakmu bilang semua yang hadir di upacara hari ini punya nama besar semuanya. Jadi, jangan fokus ke makanan saja. Berbincanglah dengan para tokoh besar. Kembangkan jaringanmu. Kamu dekati beberapa pewaris paling kaya. Itu jauh akan lebih baik. Aku paham, Ibu. Topan? Beraninya kamu muncul di sini? Coba kamu ngaca dan lihat sepucundang apa kamu. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kamu kira menyewa setelan seperti ini membuatmu jadi bagian dari kaum elit? Sampah. Tetaplah sampah. Mungkin kamu sudah mendengar kalau putriku menandatangani kontrak 10 miliar. Makanya kamu datang kemari untuk merangkak kembali kepadanya. Oh maaf, tanganku licin. Tapi kalau dipikir-pikir, ini memang yang terbaik. Anggur di bajumu mungkin bisa menutupi bau kemiskinan darimu. Dengan begitu, kamu gak mencemari udara dan merusak pandangan kami kaum elit. Dia sudah lolos dengan mudah. Bahkan segelas anggur ini mungkin 10 kali lebih berharga. Topan! Maafkan aku, tanganku licin. Aku gak bisa memegangnya. Mati kamu! Keributan apa ini? Kak, si Topan ini menyiram anggur padaku. Topan, kita bahkan sudah bercerai. Berhentilah mengusikku sekarang. Mindy, jangan terlalu membanggakan dirimu. Mengusikmu, kamu gak pantas kuperjuangkan. Mindy, pria ini baru saja menceraikanmu, tapi sudah dekat dengan gadis lain. Dan gadis itu, dia yang memukulku dan juga adikmu. Apa? Topan, beraninya kamu mukul ibuku? Memangnya, kenapa kalau aku buat begitu? 2 tahun aku bersama Xiao, dan ibumu selalu kejam padaku. Dan kamu, Mindy, kamu cuma menutup mata. Tamparan itu terlalu lembut. Kakak, dia dekat sekali dengan gadis itu. Aku bertaruh, mereka sudah bersama jauh sebelum bercerai. Baiklah, Topan. Tadinya aku berpikir kalau kamu cuma pria yang gak berguna sama sekali. Aku gak menyadari, kamu juga bukan cuma sampah. Kamu juga tukang selingkuh. Kamu sudah membuatku muak. Aku tukang selingkuh? Aku buat kamu muak? Mindy, tanya hati nuranimu dan bilang padaku, siapa yang menelantarkan suaminya? Siapa yang setia di sisimu di situasi yang berat saat memanjat tangga sosial menuju puncak? Kalau aku nggak tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, gimana kamu bisa punya energi untuk membangun karirmu? Sekarang, kamu sudah mencapai puncak. Kamu membuangku seperti sampah, tapi kamu malah mengguruiku seolah moralmu lebih tinggi. Orang sepertimu yang memuja kekayaan dan mengkhianati suami, kamulah yang sebenarnya menjijikan. Memangnya kamu siapa menuduhku panjat sosial? Itu benar. Kontrak besar ini jelas dikenalkan Kak Hans kepada aku. Tapi alasan aku bisa dapatkan kesepakatan ini karena bakat dan juga kemampuanku yang aku miliki sendiri untuk orang sepertimu. Sudah lama aku katakan kepadamu, yang aku butuhkan saat ini pria yang bisa membantu dalam karirku. Seseorang yang tentu saja seperti Kak Hans. Tapi kamu, bahkan untuk menyemir sepatu saja, gak pantas sama sekali. Cuma karena kontrak 10 miliar, topengmu terbuka dan mengungkap sifat aslimu pada semua orang. Aku benar-benar menyesali semuanya. Aku menyesal karena aku buta 2 tahun lalu, sampai aku melirikmu, dan lebih menyesal lagi mengorbankan masa depanku yang cerah demi menikah dan menjadi menantu Xiao, menjadi pria yang kerja sampai mati. Semua pengorbananku untukmu selama 2 tahun yang kulakukan dengan segenap hati dan jiwaku. Tapi kamu, malah kamu balas aku dengan pengkhianatan. Selain mencuci dan memasak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu kira keluarga Xiao begitu putus asa? Sampai butuh pembantu pria sepertimu? Mindy, biar aku kasih tahu, semua karirmu itu aku yang kasih.
Tanpa aku, keluarga Xiao gak akan bertahan walau 1 bulan. Sebelum semuanya jatuh dan runtuh. Kamu tunggu dan lihat saja. Kamu bilang keluarga kami tanpa dirimu akan jatuh terpuruk hanya dalam 1 bulan. Mindy, aku rasa otaknya mungkin sudah tertendang keledai. Sebaiknya dia benturkan kepalanya dan menyadarkan diri daripada ngawur terus di sini. Pengawal, seret bajingan ini keluar dari sini. Konyol sekali. Mau menendangku keluar? Tanpa aku, acara penandatanganan ini gak akan bisa dimulai. Hei Topan, apa kamu sudah muak dengan semuanya? Kalau kamu memang sakit jiwa, pergilah ke rumah sakit untuk dapat pengobatan. Aku yang akan bayar biayanya semua. Bagaimana? Pertama, kamu mencuri jasaku, mengaku-ngaku mengatur kesepakatan 10 miliar. Dan sekarang, kamu dengan sombong berteriak di jamuan grup Chang. Kamu tahu seberat apa kejahatanmu? Kamu cuma seekor anjing liar yang ditendang keluarga dari rumah. Berani sekali kamu bicara sembarangan. Kamu memang cari mati. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan sesudah terbuang dari keluarga Xiao. Kamu dipenuhi kebencian dan kamu mau melihat kami sukses. Makanya kamu datang dan mengacaukan semuanya. Kamu cuma mau buat Mindy menjadi terlihat bodoh di depan semua orang. Terutama dari perusahaan grup Chang, bukan? Topan, aku gak menyangka kamu sepecik ini kan? Apa karena aku menceraikanmu? Makanya kamu pakai cara yang tercela ini untuk membalas dendam kepadaku. Kesabaranku hampir habis. Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi suami istri. Aku bakal maafin semua kebodohan kamu kali ini. Sebelum Nona Lisa datang, kamu pergi saja dari sini sekarang juga. Kembali ke kehidupan rendahmu itu. Kamu, keluarga Xiaomu bahkan gak layak berdiri di depanku dan bicara kelas sosial. Untuk kontrak ini, kalau aku bilang kamu gak bisa tanda tangani, maka itu gak akan terjadi. Topan, letakkan kontrak itu sekarang juga. Kontrak ini. Dan sebenarnya aku ingin jadikan ini sebagai kado ulang tahun. Namun sekarang, aku sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu mau kontrak ini? Kamu gak pantas. Dasar gila. Topan, kamu memang benar-benar sudah gila. Kamu kira dengan proyek 10 miliar ini, kamu bisa menembus keluarga kelas 2, keluarga Xiao? Sama sekali gak pantas. Topan, kamu kira dengan merobek kertas itu, kamu bisa menghentikan kerjasama antara Chang dan Xiao? Topan, pandangan duniamu masih terlalu sempit. Kerjasama antara perusahaan besar sangat sulit dan dalam. Jauh di luar pemahaman orang sepertimu. Kerjasama kami dengan grup Chang sudah disepakati dan solid. Kamu kira dengan merobek kertas bisa menghancurkan kerjasamanya? Kalau bodoh, tetap saja bodoh. Karena kamu merobek kontrak itu, gimana kalau aku pergi mencetaknya sebanyak 10.000 salinan? Orang-orang dan urusan kelas atas di kota Yun bukan sesuatu yang dipahami orang kelas bawah. Berani merobek kontrak? Jelas penghinaan besar pada Nona Lisa. Kamu, gimana caramu menjawabnya? Topan, aku peringati kamu untuk terakhir kali. Sebelum orang dari perusahaan grup Chang datang, pergilah dari sini secepatnya. Itu mungkin akan menyelamatkanmu. Jalan satu-satunya untuk kamu selamat. Mindy, kamu masih juga berbaik hati. Sudah jelas dia yang minta mati. Kenapa kamu tetap memaksa membantunya? Karena dia berani merobek kontrak grup Chang. Gak akan ada yang bisa menyelamatkannya di seluruh kota Yun. Hal yang harus kamu lakukan, memutus semua ikatan dan jarak dirimu dengan orang sepertinya. Itu benar, Kak. Sampah rendahan ini akan kecewa sekali karena gak tahan melihat kita bahagia. Dia memang sengaja menghina Chang cuma untuk menyabotase kerjasama kita dengan grup Chang. Baiklah, Topan, karena kamu cari kehancuranmu sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku gak ada belas kasihan. Semuanya dengarkan aku. Atas nama CEO grup Xiao, aku umumkan ke seluruh kota Yun. Kalau Topan, mantan suami yang sudah dicampakkan keluarga Xiao, mulai hari ini juga aku akan memutuskan ikatan perasaanku kepadanya. Dan kami gak ada hubungan apa-apa lagi. Bagus sekali, gak ada hubungan seperti yang dia katakan. Mindy, aku harus berterima kasih padamu karena sudah membuka mataku. Sudah cukup membuat onarnya. Satpam! Usir orang desa yang bermulut kasar ini. Pak Andre sudah datang. Apa yang kalian ributkan di sini? Halo Pak Andre,
Aku Mindy, salah satu CEO grup Xiao. Aku sendiri yang akan memimpin karyawan di perusahaanku untuk menyiapkan pesanan 10 miliar. Kami gak akan mengecewakan harapan grup Chang lagi. Apa ini kemurahan hati grup Xiao pada kemitraan ini? Pak Andre, dia orangnya. Dia berani menyelinap masuk ke jamuan sebagai tamu. Bahkan berani merobek kontrak Nona Lisa dan Nona Mindy yang bernilai 10 miliar di depan umum. Menjatuhkan martabat Xiao dan menampar wajah Nona Lisa. Sampah masyarakat yang gak tahu diri ini gak boleh dianggap enteng. Orang ini mantan suamiku. Dia tahu kalau aku tanda tangan di kontrak besar dan datang ke sini membuat masalah. Aku benar-benar minta maaf. Sudah berlaku Pak Andre, bodoh. ini gak masalah. Aku akan suruh orang untuk mengusir pria ini keluar. Mengusirnya keluar katamu? Aku rasa hari ini orang yang harus jadi usir itu kalian semua. Pak Andre, apa maksudmu? Kalian memang buta. Kalian gak tahu apa yang kalian kacaukan. Beraninya kalian menghina Pak Topan. Pak Andre, aku sudah merobek kontraknya. Apa itu jadi masalah? Pak Topan, tentu saja itu bukan masalah. Kontrak ini diperoleh keluarga Xiao berkat bantuanmu. Gimana cara kamu mengurusnya sepenuhnya sesuai keinginanmu? Apa? Itu gak mungkin. Pak Hans, aku ingat kamu bilang kemitraan senilai 10 miliar. Kamu sendiri yang mengaturnya buat Mindy. Aku penasaran, apa aku salah mengingat? Begitu ya yang dia katakan. Tapi kalau benar begitu, kenapa sebelum hari ini aku belum pernah melihat wajahnya? Kak Hans, apa yang terjadi? Grup Chang selalu memegang reputasinya dengan teguh. Kalau dia benar-benar asisten CEO Grup Chang dan melihat hal yang dibuat Topan, khususnya saat merobek kontrak penting ini, mana mungkin dia cuma diam saja membiarkannya melakukan itu? Yang kulihat, dia mungkin bukan sekedar pekerja Grup Chang. Topan, kamu memang berani sekali. Kamu cari aktor yang berani meniru asisten CEO Nona Lisa. Apa maksudmu? Maksudmu dia penipu? Tapi itu nggak benar. Pagi ini, seseorang dari grup Chang sudah menghubungiku secara pribadi dan mengatakan kalau proyek kami sudah melewati audit internal. Aku akan buat panggilan untuk konfirmasi saja. Ya. Halo, aku Mindy. Ingin menanyakan sesuatu. Apa kemitraan grup Xiao dengan perusahaan grup Chang sudah dibatalkan secara resmi? Dibatalkan? Aku belum dengar. Saat ini Nona Lisa menuju upacara. Dia akan datang sebentar lagi. Baiklah, terima kasih. Kalian dengar itu? Topan, aku mau lihat sejauh mana kalian mau bersandiwara di depanku. Topan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu berlutut, merendahkan kepalamu dan mengakui kesalahan, aku akan biarkan kamu keluar. Kalau enggak, saat Nona Lisa datang nanti, gak akan mudah lagi untuk keluar dari sini. Baiklah, aku akan kasih kamu kesempatan juga. Akui kesalahanmu sekarang dan aku akan mengampunimu. Terus saja bersandiwara. Aku benar-benar mau lihat sejauh apa kamu bisa bertahan saat Nona Lisa di sini nanti. Sebangga apapun kamu sekarang, kamu akan mati menjedihkan. Siapa yang buat keributan? Dia Nona Lisa. Apa kamu pernah bertemu dengan dia? Dia rubah betina itu yang sudah diliriknya. Jangan bicara omong kosong lagi. Mana mungkin dia Lisa? Dia itu pelakor yang dibayar Topan. Dia sedang bersandiwara. Dia berani memukulku dan ibu juga. Kalian kira siapa kalian? Identitas Nona Lisa bukan orang seperti kalian yang menilainya. Harry, kamu bodoh ya? Gak bisa melihat dirimu sendiri. Dia itu benar-benar CEO dari grup Chang. Lisa. Pak Topan, maafkan aku atas penghinaan ini. Gak apa-apa. Apakah kamu yang merobek kontraknya? Halo Nona Lisa, aku CEO grup Xiao. Ini kesalahpahaman. Merobek kertas gak akan menghentikan kesepakatan. Pak Andre, kasih perintah. Batalkan kemitraan dengan grup Xiao secepatnya. Oh? Nona Lisa, ini cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kesepakatan 10 miliar ini aku kasih sama kamu demi Pak Topan. Aku gak pernah mengira kamu begitu gak bersyukur. Sekarang, kamu percaya? Siapa kamu sebenarnya? Nona Lisa, pasti kamu salah orang. Dia nggak lebih dari orang rendahan. Dasar mulut busuk. Tampar dia. Menyinggung Pak Topan. Sama dengan menyinggungku. Nona Lisa, aku nggak mengerti semua ini. Dia cuma suami pecundang yang dibuang Xiao selayaknya sampah. Kenapa harus? Diam, berlutut dan minta maaf. Kamu mau aku berlutut untuk menyenangkannya?
Mimpi! Itu nggak akan pernah terjadi. Sepertinya gak ada alasan buat Singgi untuk tampil lagi. Kamu gak melihat? Nona Lisa sangat marah sekali. Topan, maafkan aku. Pak Andre, keluarkan perintah. Dalam 3 hari, buat Singgi pergi dari kota. Oh, Nona Lisa, aku minta maaf. Aku salah. Tolong tunjukkan belas kasih dan batalkan perintah. Masih pura-pura kuat. Kenapa nggak kamu bilang saja lagi? Kalau kontrak 10 miliar, kamu klaim untuk dikasih padanya. Mindy Shaw, apa ini pria yang kamu bilang membantu karirmu naik ke level berikutnya? Topan, kamu memang sudah membuka mataku sekarang. Kamu merangkak menuju perusahaan grup Chang hanya untuk memanfaatkanku saja. Pria yang sangat menjijikan. Kamu benar-benar sudah mengkhianati Mindy. Nona Lisa, jangan mau dibodohinya. Kebenaran itu, dia sama sekali nggak membantunya. Dia masuk ke dalam keluarga kami cuma karena kebaikan Mindy. Sebuah berkah yang nggak pantas untuknya. Menjadi pria sepertinya sangat memalukan sekali. Berani-beraninya, kamu sudah mau keliboko. Kita sudah bercerai, tapi mulutnya masih kotor juga. Mindy, aku kasih tahu kamu, sejak aku tanda tangani berkas itu, Topan yang dulu sudah mati. Topan, kamu jangan terburu-buru. Aku nggak tahu tipuan apa yang kamu gunakan saat ini untuk membuat Nona Lisa mendengarkanmu. Tapi setelah kamu gak berguna lagi, aku pastikan dia pasti akan membuangmu jauh-jauh seperti sebuah sampah. Dan saat hari itu tiba, kamu akan berangkat kembali ke Selokan dan gak akan pernah bangkit lagi. Oh, Mindy, kamu gak apa-apa? Mindy, kamu gak punya hak untuk bilang begitu. Cuma karena kamu mantan istrinya, bukan berarti bisa memanfaatkan orang lain lalu membuangnya begitu saja, seenakmu sendiri. Nona Lisa, aku mau kasih kamu sedikit nasihat. Jangan mau dibodohi dengan sandiwara yang dimainkan pria ini. Selain bekerja di dapur, dia sama sekali bukan laki-laki yang berguna. Bahkan bersamanya, cuma akan merendahkan statusmu. Saat harinya tiba nanti, kamu akan sadar kalau Topan, orang yang dibalik pencapaian, kamu jangan berani menyesalinya. Di balik pencapaianku, sangat lucu sekali. Tapi lihat dirimu, CEO hebat grup Chang, rela menghabiskan hidupmu hanya untuk mengambil sampah yang sudah aku buang. Kalau kabar ini sampai keluar, aku takut itu gak akan terlihat baik. Sebaiknya aku kasih tahu kamu, Pak Topan dan juga aku baru bertemu kemarin. Saat pertama aku melihatnya, aku benar-benar sudah tertarik. Tapi saat ku tahu dia sudah menikah, aku sedih sekali. Ngomong-ngomong, terima kasih sekali lagi karena mau melepaskannya dan gak lagi menyiksanya. Aku benar-benar gak paham denganmu. Pria yang dibuang, keluargaku selayaknya sampah, malah sangat dihargai CEO dari perusahaan grup Chang. Kamu mengabaikan semua pria berbakat di luar sana cuma untuk menghargainya. Apa tujuannya? Itu karena kamu buta. Topan, aku buta karena gak melihatmu. Aku gak menyangka kamu permainkan hati CEO dari grup Chang seperti orang bodoh. Tepat sebelum perceraian kita, kamu malah berkencan dengan Lisa. Itu benar-benar menjijikan. Kamu berani menyebutku begitu? Demi nama cinta, kamu tega buang hubungan 2 tahun seperti sampah. Lalu siapa yang lebih menjijikan? Biar aku kasih tahu kamu, alasan keluarga Shaw punya segalanya saat ini adalah karena semua bantuan rahasiaku. Tapi kamu pilih percaya kebohongan Hans daripada percaya padaku. Apa kamu gak punya malu? Mindy bekerja keras sendirian untuk kesuksesan yang dia dapat hari ini. Kamu jangan berani-berani coba mengaku-ngaku. Bajingan yang sudah kami usir gak layak bicara soal jasa membantu. Kamu berharap terlalu tinggi padanya. Dengan kekurangannya, dia itu cuma berlaga di depanmu. Karena kamu sangat yakin kalau Mindy sendiri yang bisa buat kamu ke titik tinggi ini. Jadi aku akan kasih kamu kesempatan. Kirimkan perintah. Mulai hari ini, semua orang yang bekerja sama dengan grup Shaw adalah musuh dari grup Chang. Baik, Nona. Nona Lisa, grup Shaw benar-benar bisa membawa keuntungan yang bagus untukmu. Apa karena bajingan seperti dia buat kamu kehilangan keuntungan? Aku hampir saja melupakanmu. Saat itu, saat 3 keluarga menyerang grup Chang, keluarga singgihmu juga terlibat. Masalah itu akan aku urus nanti. Nona Lisa, ayo pergi. Topan! Ada apa? Apa Nona Mindy lupa? Siapa yang memaksa memutuskan hubungan denganku? Kamu gak mau ada urusan denganku? Bahkan belum lama, kamu sudah berubah pikiran? Aku... Sudah terlambat sekarang. Kata-katamu gak ada gunanya. Mulai hari ini, secara resmi sudah selesai denganmu. Kita gak ada hubungan lagi. Oh, Nona Lisa!
Mindy, pikirkan sesuatu. Kalau kamu diam saja sekarang, kita semua bisa hancur. Nona Lisa, terima kasih sudah membantuku. Itu tidak masalah. Menjauhlah dari orang-orang seperti mereka. Sangat gak baik untukmu. Baiklah, tapi aku ingin tahu, apa yang kamu katakan hari ini soal punya perasaan padaku? Apa itu cuma pura-pura atau... Kalau aku terlalu lancang, aku akan minta maaf. Tapi rasa senang karena dia melepaskanmu. Itu benar adanya, dan perasaanku padamu juga nyata. Nona Lisa, kita sudah mengenal satu sama lain. Kalau itu memang benar, soal perasaanmu datang karena aku bantu grupmu. Kumohon, tetaplah tenang. Jangan salah artikan menghormati sebagai rasa cinta. Aku terlalu kelewatan. Aku minta maaf. Aku melayani keluarga Xiao selama 2 tahun. Aku sudah lakukan lebih dari cukup. Ini saatnya aku mulai melakukan hal-hal yang bermanfaat. Siapa ini? Halo, Kak Yoyon. Ini aku, Hans. Sahabatmu di sekolah dulu. Hans? Kenapa kamu menelponku? Bicaralah. Iya, Kak Yoyon. Oh, aku harus memanggilmu Tuan Muda Yoyon. Aku dengar kalau dalam 7 hari ke depan, keluarga Guna dari Shanghai akan adakan 2 acara besar di sini. Acara kembalinya Tuan Muda dan upacara sukses. Tuan Yoyon, apa kamu keberatan kalau ajak aku ke acara itu? Apa? Upacara sukses sih? Kamu gak tahu ya? Tentu aku tahu. Soal permintaanmu itu, aku akan pikirkan dulu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuan Yoyon. Jadi Topan, 2 tahun lalu, kamu tinggalkan keluarga untuk sembunyi dengan keluarga Xiao. Sebagai menantu di sana, kenapa kamu gak tetap tinggal di sana dalam damai? Kamu mau bersaing denganku? Kamu tunggu dan lihat saja. Kepala keluarga Guna cuma akan jadi milikku. Ini semua karena kebohongan Hans. Dia sudah menghancurkan keluarga kita. Dan kamu, kalau kamu gak bersikeras, kalau Lisa itu cuma aktor yang dia sewa, mana mungkin sekarang kita bisa ceroboh mengganggunya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Xiao sudah hancur. Apa kamu senang sekarang? Ini sudah terjadi. Kakak, akar masalah ini sebenarnya adalah Hans Bajingan itu. Kekacauan yang dia buat hari ini gak cuma membuat keluarga kita jadi bahan tertawaan semua orang, tapi juga membuat grup Chang berpikir kita gak ada gunanya. Kita harus selesaikan. Ya, adikmu benar. Ini semua karena Hans itu. Gak cuma mengacaukan kesepakatan kita dengan grup Chang, tapi dia juga membuat keluarga kita dibenci oleh grup Chang. Perceraian, apa semua itu perlu? Apa dia gak punya perasaan? Sampai hancurkan seluruh keluarga kita. Kak, aku benar-benar gak bisa menerima ini. Kita harus buat dia bayar semuanya. Cukup! Sekarang hal yang paling penting adalah selamatkan reputasi kita. Kehilangan kontrak 10 miliar gak benar-benar menghancurkan fondasi keluarga kita, tapi jadi dibenci semua orang adalah hal yang benar-benar membunuh kita. Hans, kamu masih berani-beraninya datang ke sini. Kenapa kamu bohongi keluarga kami? Keluarga kami saat ini sudah jatuh. Hans, bukankah sebelumnya kamu menjanjikan kontrak senilai 10 miliar kepadaku? Dan sudah diamankan melalui koneksi keluargamu? Sekarang kita dalam kacauan ini. Apa maksudnya? Lihat dirimu sendiri. Dan kasih tahu aku. Bukannya aku sudah kasih kamu hati dan jiwaku padamu. Sekarang dapat masalah. Kamu lalu salahkan aku, Baiklah, baik Mindy, jangan takut. Dan kamu juga, Nyonya, gak perlu khawatir. Aku sudah menemukan pelindung yang lebih kuat. Benar, keluarga Chang gak ada apa-apanya. Pelindung apa? Keluarga Guna. Maksudmu keluarga nomor 1 di Cina? Keluarga Guna dari Shanghai? Benar, Tuan Yoyon adalah sahabatku. Dia secara pribadi bicara, kalau aku adalah manajer di grup Guna. Sekarang katakan, kalau dibandingkan dengan kontrak tadi, apa statusku sudah lebih dari cukup? Ya, sudah lebih dari cukup. Aku tadi terlalu gegabah. Aku sudah katakan hal yang salah kepadamu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dengan ini keluarga Xiao bisa bangkit lagi. Dengan bantuanmu, Hans. Dan juga Tuan Yoyon. Itu nggak masalah. Mindy, dengarkan baik-baik. Keluarga Guna dari Shanghai secara resmi pindah ke kota Yun. Dalam 5 hari, mereka akan bergabung dalam 3 keluarga besar untuk adakan pameran investasi. Mereka akan pilih partner terbaik. Aku sudah dapat undangan saat waktunya tiba.
aku akan ajak kamu bersamaku. Benarkah? Gak cuma itu. Keluarga Guna nanti dalam 7 hari ke depan akan adakan acara kembalinya Tuan Muda pertama. Saat itu nanti, Tuan Muda akan resmi menjadi penerus dari keluarga Guna. Acara itu banyak orang saling membunuh, tapi masih gak bisa masuk ke sana. Tapi gak masalah, aku secara pribadi akan kenalkan kamu padanya. Ini adalah keajaiban yang semua orang impikan. Kalau memang benar begitu, maka ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidupku. Pikirkan soal ini sekarang. Kehilangan kontrak dengan grup Chang sama sekali nggak ada masalah. Keluarga Chang dari kota Yun, mereka kira mereka adalah yang tertinggi. Kalau dibandingkan dengan keluarga hebat dari ibu kota, mereka bahkan sama sekali nggak layak untuk menyemir sepatuku. Khususnya, itu hal yang bodoh untuk dibandingkan. Mereka adalah keluarga paling puncak dari piramida. Dibandingkan keluarga Chang dengan mereka, itu sama sekali tidak ada artinya. Benar sekali, Kak. Dengan bakat dan kemampuanmu, kamu pasti bisa tarik perhatian keluarga Guna saat kita jadi partner dari grup Guna. Kakak, keluarga Xiao kita gak cuma akan bangkit lagi, kita akan meroket naik ke atas. Kita akan kuasai jalanan kota Yun. Saat waktunya tiba, kita akan biarkan orang-orang yang tertawakan kita tadi melihatnya. Benar sekali, benar. Kita harus terima kasih pada Hans. Hei, aku punya berita baik lagi. Ketua dari 3 keluarga ibu kota akan datang ke sini besok pagi. Mereka juga sudah menyewa hotel bintang. Saat mereka tiba, aku akan ajak kalian bertiga. Kita mungkin bisa membuat koneksi dengan mereka. Itu lebih bagus daripada harus menunggu hari pameran. Kak Hans, aku tadi terlalu gegabah padamu. Aku bicara padamu tanpa pikir panjang. Kamu selalu memperhatikanku. Sangat emosi padamu tadi barusan. Maafkan aku ya. Mindy, kenapa kamu bicara begitu? Tentu aku percaya padamu. Kamu harus ambil kesempatan emas ini dengan kedua tanganmu sendiri. Nanti kita biarkan bajingan itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apa masalahnya kalau dia batalkan kontrak? Apa pengaruhnya? Kamu, Mindy, masih bisa pimpin keluarga Xiao menuju surga. Kamu ambil semua yang hilang darimu dan dapatkan kembali semuanya. Dia itu cuma bajingan saja. Bajingan gak berguna. Cuma sampah busuk. Sampah akan selalu jadi sampah. Dia gak akan bersinar lagi. Nona Lisa, kamu bisa turun di sini. Kamu baru saja tinggalkan keluarga Xiao. Apa kamu punya tempat Hal tinggal? sekecil itu gak menyusahkanmu kan? Aku punya rencana. Kalau begitu, biar aku antar kamu ya. Aku hormati tawaranmu. Tapi, sebagai orang yang memimpin grup Chang dan pilar dari grup Chang, terlihat bersama pria yang sudah bercerai dan baru saja meninggalkan grup Xiao. Kalau ada paparazi majalah melihat kita, mereka bisa tulis berita omong kosong demi reputasi grup Chang dan kehormatan keluargamu. Hal ini gak bagus. Kalau begitu hati-hati ya. Bantu aku lacak mobilnya. Tuan Muda, besok pagi, ketua 3 keluarga ibu kota akan datang ke kota Yun untuk acara pameran investasi. Mereka sudah siapkan dengan baik. Oh benar, mereka juga harap bisa bertemu kamu sebelum acara dimulai. Gimana menurutmu? Gak masalah, aku tinggalkan bisnis cukup lama. Sekarang saatnya aku kembali. Ini memang waktunya untuk mengejar pamanku. Tuan Topan, aku akan jadwalkan pertemuannya di suite pribadi di Hotel Bintang. Ini undangan yang dikirimkan secara pribadi untukmu dari ketua 3 keluarga. Dengan undangan ini, kamu bisa naik elevator private yang langsung menuju lantai atas. Aku kirimkan nomor manajer hotel ke teleponmu juga. Kalau kamu punya permintaan, kasih tahu saja dia. Terima kasih, Paman. Halo? Bagus, aku mengerti. Tuan Muda Topan, Lisa dan orang-orangnya sedang selidiki mobil kita. Biarkan saja. Apa yang kamu temukan? Nona Lisa, mobil yang dibawa Tuan Topan pergi ke rumah manajer keluarga Guna. Manajer keluarga Guna. Keluarga Guna. Topan Guna. Ini bukan sebuah kebetulan kan? Nona Lisa, apa kamu mencurigai Tuan Topan sebagai anggota keluarga Guna? Menurutmu gimana? Itu nggak mungkin. Keluarga Guna dari Shanghai adalah keluarga nomor 1 di Cina. Akar mereka sangat kuat dan mereka nggak tertandingi. Kalau Tuan Topan adalah anggota keluarga, kenapa dia rendahkan dirinya di sini?
Jadi keluarga kasta kedua, layani keluarga dan jadi suami. Terlebih lagi, bahkan kalau dia punya koneksi, pasti cuma dari cabang terkecil dalam keluarga guna. Cukup masuk akal. Tapi semua itu nggak penting untukku. Dari keluarga mana dia berasal atau status yang dimilikinya, itu nggak ada hubungannya denganku. Yang aku pikirkan saat ini, kenapa dia sangat sederhana sekali. Masuklah. Sudah lama sekali, tunangan kesayanganku. Apa yang kamu lakukan di sini, Tuan Muda Bastian? Kenapa bersikap begitu padaku? Sebagai tunanganmu, apa aku nggak boleh bertemu denganmu? Jangan bercanda, Tuan Bastian. Kamu datang jauh dari ibu kota. Kamu pasti lelah. Harusnya kamu pulang dan istirahat saja. Aku datang ke sini kali ini dengan 3 keluarga ibu kota. Kami datang bersama. Secara khusus untuk acara pameran investasi grup guna. Tapi ada satu hal lain yang lebih penting dari semua itu. Apa itu? Soal itu tentunya untuk urusan kontrak pernikahan kita. Ada apa dengan wajahmu, Lisa? Kenapa diam saja? Apa karena pria kemarin? Aku nggak tahu apa maksudmu. Mengandalkan bantuanmu, dia berani buat masalah di upacara penting untuk kontrak 10 miliar. Mantan suami dari keluarga Xiao. Apa hubunganmu dengannya? Bastian, aku nggak nyangka kamu sangat perhatian. Tapi hubunganku dengannya gak ada urusannya denganmu. Bukan urusanku. Lisa, jangan lupa. Kamu dan aku punya kontrak pernikahan. Sebagai tunanganku, kamu bisa-bisanya terlihat dengan pria lain secara mencurigakan. Bastian, kamu pikir ini zaman apa? Kamu masih saja ikuti aturan kuno. Kontrak pernikahan kita harusnya sudah bisa dibatalkan. Lisa, biar aku kasih tahu kamu. Di luar sana banyak wanita yang saling bunuh demi dapatkan aku. Menjadi wanitaku adalah anugerah yang mereka impikan. Apa yang membuatmu jadi bertingkah berbeda seperti ini, ha? Karena kita nggak cocok sama sekali. Sesimpel itu. Apa kita cocok atau enggak, itu bukan hakmu memutuskan. Pernikahan ini sudah diatur. Bahkan kalau kamu punya sayap, kamu gak akan bisa kabur. Dengan hak apa? Dengan hak dari keluarga Chen. Kekuatan dan pengaruh kami itu lebih kuat 100 kali lipat daripada keluarga Changmu itu. Urusan menghapuskan satu keluarga bagi keluarga Chen adalah hal yang gampang. Bastian, apa kamu mengancamku? Lisa, aku tadi kehilangan kendali. Tadi aku terlalu emosi. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk 2 alasan. Pertama, adalah acara pameran grup guna. Dan kedua, adalah acara peresmian keluarga guna dalam 6 hari ke depan. Kalau aku bisa dapat bantuan dari Tuan Muda pertama, keluarga Chenku akan meroket ke atas. Tuan Muda pertama? Dia adalah legenda yang bisa merubah dunia bisnis dengan mudah. Dikenal sebagai anak dari surga. Tuan Muda dari keluarga guna. Di upacara besok, kalau aku bisa wakili keluarga Chen dan dapat kerjasama dengannya, aku bisa pastikan kamu, kalau kurang dari 6 bulan, keluargaku akan naik ke kasta atas dan menjadi 4 keluarga besar dari ibu kota. Dengan itu, semua yang ada di Shanghai, siapa yang berani melawanku? Kedengarannya bagus. Tapi, apa urusannya denganku? Lisa, kenapa kamu masih nggak ngerti? Kalau kamu setuju menikah denganku, keluargamu bisa pakai pengaruh dan kekuatan untuk kuasai kota Yun. Dan aku bisa memuluskan jalanmu untuk jadi keluarga kasta atas di masa depan. Saat waktunya tiba, orang-orang yang pandang remeh kamu akan berlutut di hadapanmu. Ini kesempatan untuk dapat perlindungan dan tumbuh di bawah pohon besar. Apa aku benar-benar harus jelaskan satu persatu padamu? Maksud ucapanmu, aku harus nikah sama kamu, begitukah? Biar bisa terbang tinggi. Aku minta maaf, aku gak perlu semua itu. Terlebih lagi, sudah ada pria yang aku suka. Siapa? Apa dia pria yang diusir dari keluarga Xiao seperti sampah? Apa benar dia pria menyedihkan dan gak bisa urus diri sendiri begitu? Biar aku kasih tahu kamu. Untuk berurusan dengannya, aku bahkan gak harus angkat jariku. Cuma dengan satu kata dariku, aku bisa tutup semua akses jalan di dunia ini untuknya. Dia bahkan gak akan punya tempat untuk berdiri. Bastian, apa kamu benar-benar pria? Lebih baik kamu pikirkan lagi. Topan, apa mungkin kamu adalah Tuan Muda Guna? Enggak, mana mungkin begitu. Ketua dari 3 keluarga sedang ada pertemuan di hotel hari ini juga. Terlebih lagi, kalian adalah tamu yang secara pribadi diundang oleh Pak Hans. Jadi kami bisa kasih pengecualian. Tolong tunggu sebentar ya, Pak Hans akan segera datang. Terima kasih, Bu Lina.
Hah? Topan? Apa yang dia lakukan di sini? Dia datang. Ayo urus dia. Topan, berhenti di sana. Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Nasib buruk. Topan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Kalau kamu bisa datang ke hotel ini, kenapa aku nggak bisa? Ini semua karena ulahmu. Kamu mengacaukan upacara dan mengganggu grup Chang. Kontrak 10 miliar kami akhirnya hilang begitu saja. Keluarga Xiao kami kasih kamu makanan dan juga rumah. Apakah ini balasanmu? Bermain-main dengan wanita lain dan juga pelihara dia. Kamu permalukan nama keluarga. Ibu, kita nggak perlu lagi marah untuk bajingan seperti dia. Topan, apa kamu pikir kalau bersama Lisa artinya kamu punya pelindung? Biar aku kasih tahu, grup Chang jika dibandingkan dengan pelindung baru yang didapatkan Hans, gak sebanding dengan rambut. Setelah kami dapat koneksi besar, gak cuma Lisa, bahkan seluruh keluarga Chang akan tunduk pada kami. Saat waktunya tiba, kamu akan jadi orang yang memohon maaf. Keluarga Xiao kalian itu cuma setara kumpulan orang-orang bodoh. Kontraknya sudah selesai, tapi kalian masih percaya kebohongan Hans. Topan, apa kamu masih nggak terima dengan perceraian kita? Kamu datang ke sini hari ini cuma untuk membuatku berubah pikiran, kan? Biar aku kasih tahu kamu, berhentilah bermimpi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Atur pertemuan kebetulan. Mindy, gak usah berpikir terlalu tinggi. Aku kesini karena aku dapat undangan. Gak ada urusan sama sekali denganmu. Terus saja berpura-pura. Diundang. Kamu bahkan gak tahu kalau ketua 3 keluarga dari ibu kota sudah datang ke kota Yun hari ini dan menginap di hotel ini. Topan, saat kamu bicara omong kosong, bahkan gak buat sedikit masuk akal. Kamu jadi kelihatan menyedihkan. Aku konyol? Yang sebenarnya konyol adalah keluargamu yang mengaku-ngaku jenius. Ketiga keluarga dari ibu kota yang kalian takutkan itu, orang yang mengundang mereka adalah aku. Kamu memang suka bicara seenaknya. Kamu mengundang 3 keluarga? Topan, apa kamu bahkan mendengar omong kosongmu itu barusan? Ada batasan dalam berbohong. Biar aku kasih tahu kamu ya, kamu gak punya hak sama sekali untuk satu langkah pun di dalam hotel ini hari ini. Dan kamu masih saja bermimpi soal undangan dari 3 keluarga? Benar-benar sudah menghayal. Orang yang gak punya hak adalah kamu. Kamu pakai cara ini jelas-jelas untuk mencari perhatianku, kan? Apa ini menarik? Apa itu penting? Perbedaan antara status sosial kita itu nggak akan berubah sedikit pun juga. Meskipun apa yang kamu lakukan hari ini justru sebaliknya, dengan bertingkah seperti ini cuma akan membuatmu terlihat menyedihkan. Kak, jangan buang waktumu untuk dia. Orang miskin seperti dia cuma punya beberapa tipuan. Karena kita pernah menikah, jadi aku nggak mau melihatmu hancur karena ulahmu sendiri. Aku kasih tahu kamu sekali lagi ya, Hotel Bintang hari ini sudah ditutup dan semua orang yang nggak berkepentingan dilarang masuk ke sini. Tempat ini nggak layak untuk kamu. Gak berkepentingan? Bukannya itu artinya kalian? 3 keluarga dari ibu kota, bukan keluarga yang bisa diganggu. Apa kamu benar-benar mau pertaruhkan seluruh hidupmu cuma untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan? Baiklah. Aku cuma akan berdiri di sini. Siapa yang berani untuk menyentuhku? Aku ingin tahu siapa yang berani. Dia masih saja keras kepala. Mindy sudah berbaik hati kepadamu. Dia kasih kamu kesempatan, tapi kamu benar-benar sangat tidak tahu bersyukur. Aku Topan. Gak perlu kesempatan apapun darinya. Kamu benar-benar berlaga seperti pria tangguh. Tapi aku mau lihat sendiri dengan mataku gimana nanti kamu akan berlutut. Penjaga! Ada yang bisa saya bantu? Bu Lina, kalau aku nggak salah ingat, hari ini 3 keluarga menginap di hotel ini. Bukannya hotel bintang ditutup dan gak terbuka untuk umum ya? Benar sekali, hotel bintang kami menolak semua tamu hari ini. Kalau begitu, kenapa aku lihat orang ini di sini? Siapa tuan ini? Dia cuma bajingan yang sudah kami usir. Orang seperti dia cuma layak bersama tikus-tikus dan hidup di jalanan. Entah selokan mana lagi yang dia tempati hari ini. Tapi dia membuat tempat ini bau seperti sampah. Apa? Bu Lina, mungkin kamu gak tahu ini, tapi kemarin dia mengandalkan koneksinya dengan CEO dari grup Chang untuk kacaukan acara peresmian. Dia orang yang menghancurkan kontrak senilai 10 miliar kami. Dan hari ini dia mengikuti kami ke hotel bintang cuma karena dia cemburu kalau keluarga Xiao bisa menemukan pelindung lain yang kuat. Dia mau membuat masalah cuma untuk mengalihkan kesalahan dan bawa kehancuran pada kami. Dia benar-benar jahat. Manajer kami Pak Zendi sudah kasih perintah kepada kami kalau tamu penting akan segera datang dan gak ada kesalahan sedikit pun. Satpam, kamu berani cari masalah di sini. Apa kamu tahu akibatnya? Jadi kamu harus pergi sendiri. Atau haruskah aku undang kamu untuk keluar? Bu Lina kan, aku kasih tahu kamu sebelum kamu mengusirku. Apa kamu bisa mengatasi akibat dari perbuatanmu?
Sombong sekali. Kamu benar-benar mau cari mati ya? Kamu menolak saran yang mudah dan memilih jalan yang sulit. Bu Lina, dia melawanmu di sini. Kalau kamu nggak usir dia sekarang, gak bagus untuk reputasi hotel. Aku nggak mau pakai cara yang kasar dan tetap biarkan kamu punya wibawa. Tapi karena kamu melawan, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Satpam, usir dia. Aku tantang siapa yang berani. Bu Lina, aku nggak mau buat ini susah untukmu. Aku diundang ke sini. Ini adalah undangannya. Apa ini? Ini undangan dari 3 keluarga ibu kota. Orang yang mereka undang adalah aku. Topan, kamu bahkan bawa undangan palsu. Berapa harga barang palsu ini? Ratusan ribu. Kamu pikir kami buta dan gak bisa lihat barang murahan yang kamu beli di pasar? Dan juga, aku gak pernah dengar kalau datang ke hotel bintang perlu undangan. Aku bekerja di sini, bahkan sudah lebih dari 5 tahun. Dan aku nggak tahu kalau hotel bintang punya aturan seperti ini. Topan, kamu benar-benar gak punya malu sama sekali. Di sana ada cap dari 3 keluarga besar. Kalau itu cuma kertas bekas, kalian akan tahu kalau sudah membukanya. Yo, Bu Lina, kamu harus lihat ini baik-baik. Bukalah matamu lebar-lebar. Maksudku untuk berjaga-jaga. Kalau bajingan yang kami usir dari rumah kami benar-benar jadi tamu VIP yang diundang di hotelmu. Bukannya sikap kita hari ini artinya mengganggu semua 3 keluarga besar. Kejatuhan keluarga kami itu urusan lain. Tapi kalau ini berefek ke hotel bintang, pekerjaanmu sebagai manajer akan hilang. Ini nggak perlu diperiksa. Pembohong yang bicara omong kosong nggak akan pernah jadi tamu VIP di hotel kami. Oh, ayolah. Gimana kalau undangan itu benar-benar ada capnya? Membuat cap palsu hampir nggak perlu biaya apapun. Dan ini jelas-jelas undangan palsu. Kamu berani pakai ini untuk mengancamku? Bu Lina, aku sarankan kamu pikir baik-baik. Kalau undangan yang kamu pegang benar-benar nyata, jadi artinya kamu sedang pegang kehormatan dari 3 keluarga. Jangan merobeknya. Kalau kamu nggak ada rasa hormat, manajer sepertimu gak akan bisa menggantinya. Orang sepertimu berani-beraninya mengancamku. Aku cuma kasih tahu kebenaran. Karena kalian sudah merobeknya, aku gak akan bilang apapun lagi. Kamu punya hak apa? Penjaga, bawa dia pergi dari sini. Aku ingin tahu siapa yang berani sentuh dia. Siapa yang berani sentuh dia? Dasar bajingan, kamu berani bawa wanita ini lagi? Aku benar-benar penasaran. Karena kamu sudah tahu siapa aku. Kamu masih berani bicara begitu kepadaku? Kalian bergantung pada siapa? Atau pelindung macam apa yang kalian dapatkan? Keluarga Chang itu cuma kuat di kota Yun. Di hadapan 3 keluarga ibu kota, kamu itu cuma semut yang lemah. Hari ini, Hans ajak kami sebagai tamu VIP. Dia janjikan kami untuk menemui ketua 3 keluarga. Setelah kami amankan koneksi dari Hans ini, seiring waktu, gak cuma kota Yun, tapi seluruh ibu kota, semuanya akan hormat pada kami. Lisa, akankah keluarga Xiao bahkan peduli pada keluarga Chang? Itu benar sekali. Dan juga keluarga nomor 1 di kota Yun akan jadi milik keluarga Xiao. Kalau dilihat-lihat, harusnya tamu VIP sudah tiba sekarang. Kalau kubiarkan, kalian berdua masih cari masalah di sini. Saat Pak Zendi tiba, aku nggak bisa membantu kalian berdua. Jadi, apalagi yang kalian tunggu? Keluarkan pria dan wanita ini sekarang juga. Kalau kalian mengganggu tamu VIP kami, kalian akan bayar harga mahal. Berani ya kamu? Aku Lisa, CEO Grup Chang. Kamu tidak mengenaliku? CEO Grup Chang? Tentu aku tahu siapa kamu. Tapi ini hotel berbintang. Aku nggak peduli siapa kamu. Menjaga? Tunggu, biarkan aku angkat telepon dulu. Ayolah, biarkan dia telepon. Aku mau tahu trik apa yang dia buat. Zidan? Aku Topan. Halo, Tuan Muda Topan. Dengan Zidan sendiri. Apa kamu sudah sampai hotel? Aku sudah di sini. Namun, aku dapat masalah di lantai 1. Masalah apa? Manajer di sini ternyata gak ramah padaku. Apa? Beraninya dia? Tuan Muda, tunggu 3 menit. Aku akan ke sana. 1 menit. Kalau gak sampai dalam 1 menit, Zidan layani mereka bertiga sendiri. Sudah cukup, Pak Zidan itu adalah manajer umum dari grup Yuan. Dia bukan orang biasa yang bisa kamu suruh-suruh. Berani sekali kamu. Kamu bahkan berani menyebut namanya juga. Pasti kamu sudah bosan hidup ya. Penjaga, usir mereka dari sini sekarang juga. Topan, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa. Berani juga kamu. Pantas saja kamu sangat sombong. Tapi ini adalah hotel bintang. Hotel milik keluarga Guna. Bukan tempatmu untuk jadi seenaknya juga. Semua satpam berkumpul di lobi sekarang.
Ayo cepat. Lina! Beraninya kamu, hah? Pak Zidan, kenapa Anda di sini? Lina, kalau aku nggak turun, gimana bisa aku tahu tentang kerjamu yang bagus? Pak Zidan, aku tahu gagal melakukan tugasku hari ini karena membiarkan dua orang ini masuk ke hotel bintang. Diam! Kamu benar-benar buta. Keluar dari sini sekarang. Zidan dari Hotel Bintang. Hormat pada Pak Topan. Pak Zidan, manajer utama Hotel Bintang. Kenapa dia berlutut? Berdirilah. Maaf aku terlambat. Silakan hukum aku. Zidan, manajer di lobi ini berani menyobek undangannya yang dikirim 3 keluarga. Dia bahkan menyuruh penjaga menyerang kami. Bulina ini bahkan mengancam untuk mematahkan kakiku. Mana berani aku menghukum manajer hebat di Hotel Bintang ini. Dasar sampah! Kamu tahu apa yang barusan kamu lakukan? Pak Zidan, aku cuma menuruti perintahmu. Kamu bilang, Cukup! Penjaga, bawa dia pergi. enggak, Pak Zidan, kamu gak bisa melakukan ini. Pak Zidan, Pak Zidan. Mulai hari ini, Lina dipecat dari Hotel Bintang dan masuk daftar hitam. Hubungi asosiasi hotel secepatnya. Dan taruh namanya di daftar hitam industri. Pak Zidan, Pak Zidan. Bawa dia pergi. Pak Topan, menurut acara hari ini semua karena pelayanan buruk manajemen. Karena kamu dan Nona Lisa terganggu di Bintang. Pelayanan kami gak bisa dimaafkan. Minta maafku gak cukup. Topan, apa kamu sungguh-sungguh tuan muda dari keluarga Guna? Ada apa dengan kalian? Sepertinya aku gak jadi mati hari ini. Apa? Kamu berani mengancam hidup Pak Topan? Pak Zidan, jangan biarkan dia membodohimu. Dia cuma menantu yang diusir dari rumah. Dia melayani kami dengan teh dan hidup sesuai keinginan kami. Dia cuma setara dengan anjing. Kenapa kamu sangat menghormatinya? Kenapa? Karena dia tamu VIP yang diundang oleh kepala pimpinan. Mana mungkin? Dasar brengsek, pikirmu karena tahu 3 keluarga. Artinya kamu bisa sukses. Kamu itu cuma anjing liar saja yang beruntung 1 kali. Ma, berhenti omong kosong. Kamu masih berani menyinggung Pak Topan? Penjaga, tampar dia. Bawa aku ke atas. Pak Topan, gimana sama mereka? Nona Lisa ini temanku. Tolong perlakukan dia dengan baik. Dan untuk mereka, aku nggak kenal. Pak Topan, silahkan. Maaf Nona Lisa. Satu-satunya yang diundang cuma Pak Topan. Bahkan kamu gak boleh naik. Maaf Nona Lisa. Nona Lisa, tunggu aku di sini. Baiklah. Pak Topan, 3 kepala pimpinan sudah menunggu lama. Silahkan, Anda langsung saja naik ke atas. Dan untuk mereka, orang yang gak penting ini yang sudah menyinggungmu, aku yang akan urus. Antar Tuan Topan. Penjaga. Ketiga senior bisnisku, tolong pertimbangkan aku. Aku minta bimbinganmu. Grup Guna sama sekali belum mengumumkan tentang info kandidat manajer untuk perusahaan cabang kan? Ini janji pribadi dari Tuan Muda Yoyon. Kalau semuanya berjalan baik, akan secara publik diumumkan di pameran. Jadi pameran 3 hari ke depan. Kuharap kalian mempertimbangkanku. Kalau nggak ada hal lain lagi, silahkan tinggalkan ruangan Ku ini. dengar orang VIP datang ke sini hari ini. Seseorang yang dihormati kalian, pasti pria dengan status hebat. Kuharap kalau aku bisa bertemu untuk memperluas wawasanku, kuharap kalian mempertimbangkanku. Identitas orang itu gak sepadan denganmu. Pemuda yang memanfaatkan peluang itu hal bagus. Tapi kamu belum masuk kandidat bertemu dengannya. Maaf, aku berlebihan. Kalau gitu, aku gak akan ganggu kalian. Halo Pak, ini lift VIP. Dipesan khusus untuk VIP hari ini. Silahkan pakai lift umum di sebelah sana.
Topan? Enggak. Pasti aku salah lihat. Kenapa juga dia di sini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Tunggu. Pak Zidan, kita undangan dari manajer Hans secara resmi. Kalau kalian memperlakukan kami seperti ini, apa kamu nggak takut sama reaksinya? Kamu yakin mau melakukan ini? Hans? Kamu bandingkan Pak Topan dengan Pak Hans? Pikirnya siapa dia? Sombong sekali. Hah? Di mana si Topan itu, hah? Apa dia? Aku barusan ketemu sama 3 pimpinan. Beraninya kamu menyentuhku? Jaga bicaramu. Kamu gak cocok menyebut nama Pak Topan. Satu kata lagi, aku jamin, keluarga Singgihmu akan musnah. Lucu sekali. Yang ku tahu, hotel bintang ini, properti keluarga Guna. Tapi, siapa kamu? Kamu cuma manajer kecil yang kerja di hotel ini. Dan sekarang, aku manajer utama cabang grup Guna di kota Yun. Zidan, apa kamu yakin mau merusak hubungan kami karena pecundang yang diusir keluarga Xiao? Apa kamu mau melawanku? Setauku, cabang Yun belum ada kandidatnya. Manajer umum apaan? Satu kata lagi. Aku bilang sekali lagi ya. Kamu gak cocok jadi manajer umum. Sekarang pergilah. Baiklah. Bagus sekali. Zidan, akan kuingat apa yang terjadi hari ini. Tunggu saja. Ayo. Zidan, sebenarnya siapa Topan itu? Nona Lisa, menurut perintah Pak Topan, aku gak boleh membuka identitasnya. Nona Lisa, aku mau menghormatimu di kota ini. Tapi, perintah Pak Topan harus kutaati. Jadi tolong, jangan mempersulit bawahan sepertiku. Aku paham. Karena ini aturannya, aku nggak akan tanya lagi. Aku akan menunggunya di sana. Silakan. Semuanya, Bibi Sisil, Paman Wira, Paman Chandra. Lama gak jumpa, dasar bocah. Akhirnya kamu muncul. Sudah bertahun-tahun dan kamu makin tampan. Ayo duduk, istirahat dulu. Yuda, kamu ingat waktu kamu baru lulus kuliah? Kamu itu masih bocah biasa. Dan kamu berani mengurus bisnis keluarga Guna. Kami bertiga berpikir, kami akan kasih tahu talinya dan membantumu mengurus beberapa hal. Siapa sangka, bakatmu sangat hebat. Perlu bertahun-tahun untuk kita para orang tua belajar perdagangan. Tapi kamu menguasai itu dalam sekejap. Dan kamu mengurus semuanya dengan sangat baik. Itu nggak lama sejak kamu bisa berdiri sendiri. Benar, dulu banyak orang menunggumu gagal. Tapi apa? Kamu sendiri bisa hidupkan 3 industri yang gagal. Kemampuan itu, visi itu, bahkan orang tua seperti kita mengagumi itu. Benar, ngomong-ngomong, ketiga keluarga besar mencapai pertumbuhan besar itu. Semua berkat di bawah bimbinganmu. Kalian bertiga berhenti memujiku. Dulu, kalau kalian gak mengajariku, gimana bisa aku belajar secepat ini? Kemampuan kecilku ini masih rendah dibandingkan dengan kalian bertiga. Alasan kami datang ke sini adalah soal beberapa hal tentang pameran investasi 3 hari lagi. Dan kami ingin membicarakan denganmu lebih dulu. Benar Yuda, sejak grup Guna masuk ke kota Yun dengan pengaruh besar, aku merasa mitra utama mungkin keluarga Xiao. Grup Xiao, mereka gak layak. Kenapa? Kamu dan gadis dari keluarga Xiao. Semuanya, Mindy dan aku sudah bercerai. Cerai? Yuda, apa maksudnya? Aku tahu, Xiao dan Guna punya ikatan kuat dari dulu. Bahkan kalau ada masalah yang perlu perhatian khusus, kami hingga akan mengabaikanmu demi seseorang yang gak relevan, seperti anak keluarga Singgih. Hans? Ya, itu benar. Dia bahkan mengakui kalau sepupumu, Yoyon, menunjuknya sebagai manajer utama cabang kota Yun. Yoyon? Sejak kapan dia punya otoritas mewakili keluarga Guna? Janji lisan gak berharga, dan dia berani mencetak itu di kartu namanya. Kurasa Hans ini benar-benar gak bisa ditebus. Ini sebenarnya menceraikanku demi pria itu. Apa? Ini sungguh keterlaluan. Gadis dari Xiao berani selingkuh darimu? Orang biasa seperti Hans berani datang memohon ke kita. Akan kuhapus dia dari seluruh keluarga. Yuda, kamu gak usah khawatir. Urusan dengan Singgih dan perilaku menjijikan Xiao, kami bertiga akan segera selesaikan ini semua. Terima kasih. Gimana juga, sebelum itu terjadi, ada lagi satu hal yang kuminta. Sebelum upacara kepala pimpinan keluarga Guna selesai, kuharap kamu bisa menjaga rahasia identitasku dulu. Dalam 3 hari, aku sangat ingin melihat raut wajah Xiao penuh penyesalan. Yuda, Xiao benar-benar gak lagi cocok untuk hal-hal besar. Apa kamu punya perusahaan lain untuk menggantikan mereka sebagai mitra utama grup Guna di kota Yun? Sebenarnya, ada satu. Keluarga Chang di kota Yun. Kurasa mereka cocok. Keluarga Chang? Tapi, mereka sudah jadi keluarga ternama di kota. Dan pimpinannya Lisa sangat mampu.
Ku yakin dia lebih dari kualifikasi untuk jadi mitra utama grup Guna di wilayah ini. Baiklah, untuk hal itu kita tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dan undangan ini untuk pameran investasi 3 hari ke depan. Bagus, kalau gitu istirahatlah. Sampai jumpa di pameran. Topan itu, apa dia sengaja diundang oleh ketiga kepala pimpinan? Mana mungkin? Pak Hans, apa kamu yakin Topan gak punya latar belakang rahasia? Memang kenapa kalau punya? Gak penting apa latar belakangnya. Dia gak ada apa-apanya di grup Guna. Kau lihat dengan jelas sekarang. Cuma berdebah yang memanjat dengan menipu wanita. Hari ini, dia bersama CEO keluarga Chang. Besok dia memanjat ke anak dari 3 keluarga besar ibu kota. Aku sudah benar-benar buta. Berapa kali Topan ini selingkuh dari Mindy sebelum mereka bercerai. Harusnya sudah kupaksa dari lama. Dia memanjat demi kekayaan, membuat keluarga Xiao kehilangan martabatnya. Apa keluarga Xiao tidak pernah sikat gigi? Mulut kalian sangat menjijikan. Bukannya kamu sudah diusir sama pria itu juga? Kamu berlagak sangat sombong. Dan sekarang bukannya kamu sama seperti kita, berdiri di pintu dan mencari angin juga? Nona Lisa, kenapa kamu membohongi dirimu sendiri? Bisa kulihat apa yang terjadi. Kamu punya sesuatu untuk si Topan itu kan? Sekarang, kamu pasti sangat sedih. Dia sibuk panjat sosial dengan anak dari 3 keluarga besar. Wanita seperti mereka jauh di atasmu sebagai keluarga ternama di Yun. Kenapa dia masih menginginkanmu? Gimana juga? Kalau kamu sedih, kenapa nggak coba bersamaku saja? Lebih baik daripada dipermainkan seperti orang bodoh oleh Topan. Sangat menjijikan. Mindy, kamu kontrol mulut saudaramu itu. Kalau aku sampai mendengar dia mengoceh hal menjijikan lagi, aku nggak akan segan-segan kasih makan ke anjing liar di jalanan. Lisa, aku nggak peduli apa katanya. Itu bukan hakmu untuk mengguruinya. Lisa, ku kasih tahu ya, aku nggak lagi takut padamu. Sepertinya kamu sudah punya tameng yang kuat. Mindy, tamu VIP itu, ketiga kepala keluarga diundang malam ini. Aku sudah menemuinya. Benarkah? Tentu. Dan aku sudah mengatur koneksinya. Pimpinan keluarga menjanjikanku di pameran dalam 3 hari lagi. Mereka akan memperkenalkanku dengan tamu VIP. Kamu dengar itu? Keluarga Changmu di depan mereka nggak ada apa-apanya. Biarkan VIP itu. Bahkan 3 kepala pimpinan harus menunduk. Di matanya, keluargamu nggak layak. Katamu sudah bertemu VIP yang diundang 3 kepala pimpinan. Kenapa aku nggak lihat kamu? Apa maksudmu? Pak Hans, dia tadi mengklaim kalau dialah VIP yang diundang. Dia sombong tanpa mikir. Dia nggak takut suatu hari kebohongannya akan terungkap. Aku dengar semua yang kamu bilang. Orang sepertimu, kamu pikir bisa masuk pameran? Biar ku perjelas sekarang. Kamu gak akan bisa masuk pameran. Aku Topan, menjamin itu. Kamu pikir kamu siapa? Di mana kamu punya keberanian bilang begitu? Orang sepertimu, bukan apa-apa. Apa yang kamu tahu soal aturan sosial kelas atas? Beraninya berlagak sombong di sini. Apa kamu sungguh berpikir dengan menempel pada wanita dan memanjat, kamu bisa dapat pijakan di kota Yun? Aku bertanya-tanya, berapa lama kamu bisa pakai trik menjijikan ini? Kamu benar-benar di luar batas. Benar. Topan, orang bawah sepertimu itu harus tetap ada di tempatmu, berada di lumpur yang kotor. Kamu gak usah bermimpi bisa panjat sosial dengan para orang kaya. Jangan pikir bisa melangkah ke dunia yang bukan milikmu. Beberapa status seseorang sudah diatur sejak kamu lahir ke dunia ini. Mindy Xiao, kamu gak ketolong. Menceraikanmu, satu keputusan terbaik yang pernah kubuat. Yah, dengarkan aku. Setiap orang akan berpikir justru kamulah yang sudah membuang Mindy. Jangan lupa, keluarga Xiao yang sudah membuangmu. Topan, bukannya barusan kamu mengaku kalau kita nggak bisa masuk pameran investasi? Baiklah, kita lihat saja dalam 3 hari saat keluarga Xiao jadi mitra utama grup Guna. Kita lihat saja raut muka seperti apa yang terlihat pada wajahmu. Kenapa marah dengan orang rendahan sepertinya? Kurasa kalian berdua benar-benar cocok. Kalian sangat cocok. Akan kukasih restu hari ini. Wanita dan pria bersama selamanya. Kalian harus tetap bersama supaya nggak bikin sakit mata kami. Ayo kita pergi. Lisa, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku nggak perlu marah sama orang-orang bodoh itu. Ngomong-ngomong, aku harus kasih selamat sama kamu. Selamat sudah menceraikan Mindy. Itu hal yang harus dirayakan. Sebenarnya, yang barusan dibilang sama Harry, gak semuanya omong kosong kok. Kenapa? Katanya, kita dipotong dari kain yang sama. Dengan kata lain, kalau kita pasangan yang cocok. Nona Lisa, berhenti menggodaku. Aku seorang duda dengan masa lalu yang gak bisa dihapus. Gimana bisa aku layak untukmu? Aku gak peduli
peduli dengan itu. Kalau dia nggak menghargaimu, dia sangat bodoh. Dia nggak punya visi. Nona Lisa, tentang pameran 3 hari lagi, apa kamu dapat undangannya? Tapi aku nggak berencana pergi ke sana. Kenapa? Aku baru dengar kabar kalau keluarga Chen bertekad untuk mengamankan kesepakatan dengan grup Guna. Mereka juga menjadikannya tujuan utama. Mereka akan mengundang keluarga besar lainnya juga. Kesempatannya sangat kecil untuk keluarga Chang. Nona Lisa, berdasarkan yang ku tahu soal kamu bukan orang yang gampang menyerah, melakukan apa yang gak mungkin. Bahkan kalau kamu menabrak dinding, kamu gak akan menyerah. Itulah kamu. Ini gak benar. Bukan karena kurang berani. Pasti ada alasan lain. Kamu bisa berpikir aku pengecut. Itu sangat disayangkan. Karena aku barusan dapat undangannya. Aku mau pergi denganmu, tapi sepertinya itu gak akan terjadi. Apa? Kamu pergi juga? Ada apa? Apa kamu gak mau pergi denganku? Apa kamu benar-benar akan pergi ke sana? Benar, aku harus ada di sana. Bisakah kamu gak ke sana? Kenapa? Kalau aku kasih tahu kalau kamu akan pergi, kamu mungkin akan disakiti. Apa kamu tetap akan pergi? Maksudmu, grup Xiao? Tuan muda keluarga Chen, Bastian. Aku gak kenal dia. Aku tunangan dengannya, tapi aku nggak pernah menyukainya. Itu diatur oleh keluarga kami, sudah sejak lama, dan dia sangat agresif. Dia dengar kalau aku membantumu merusak acara, lalu dia datang mencariku kemari. Aku paham. Dia pikir ada sesuatu di antara kita yang membuat hal terasa sulit untukmu. Itu karena kamu takut dia melihatku di pameran. Dia akan pakai kekuatannya untuk menyakitiku. Bastian, dia itu anak pertama dari keluarga Chen. Dia berlagak seperti orang yang gila, dan dia sangat kejam. Dulu sekali, ada satu perusahaan mengambil satu proyek keluarga Chen. Kurang dari 2 minggu, dia sudah menyiksa mereka sampai mereka bangkrut. Kepala yang memimpin proyek itu juga masih ada di rumah sakit. Kalau kamu harus pergi ke sana, aku nggak mau kalau kamu bertemu sendiri. Topan, apa tiket yang kamu punya saat ini? Undangan resmi? Bolehkah aku minta kamu untuk datang denganku sebagai pasanganku? Kalau Bastian cari masalah denganmu, aku akan berdiri di depanmu. Baiklah, untuk hal itu, aku akan mengandalkanmu. Nona Lisa, aku pergi dulu. Sampai jumpa di pameran investasi. Sampai jumpa. Itu kan mobil manajer Guna. Topan, aku jadi tambah penasaran sama kamu. Siapa sebenarnya dirimu? Topan, Lisa, kamu berani muncul? Pak Hans yang terhormat, memangnya apa hakmu? Kenapa kita nggak berani datang? Nona Lisa, nama marga keluargamu sebagai nomor 1 di kota Yun. Apa menurutmu itu sangat berharga? Kebanyakan orang di pameran hari ini adalah elit teratas dari ibu kota. Belum lagi tuan rumah, grup Guna, bersamaan dengan 3 keluarga besar. Orang yang kamu pilih dari grup itu adalah orang yang gak bisa kamu gapai. Kamu sungguh berpikir kamu sehebat itu ya? Konyol sekali. Kalau aku nggak layak, apakah kalian pikir kalian layak? Benar. Untuk kasih tahu kebenarannya, pendukung terbesarku bahkan bukan 3 keluarga besar, tapi keluarga Guna sendiri. Setelah malam ini, aku akan menjatuhkan keluarga Chang dari posisi keluarga terbaik di kota Yun. Nona Lisa, gimana rasanya memilih pria yang sudah aku buang? Dasar kamu! Lisa, gak ada gunanya. Memukulnya cuma akan mengotori tanganmu. Topan, apa kamu gak berpikir kalau dengan menempel sama Lisa, kamu bisa jadi hebat begitu saja? Biar ku kasih tahu, pria yang cuma tahu memanjat ke wanita. Bahkan kalau kamu masuk ke sana sekalipun, kamu cuma seorang lumpur. Di hidup ini, kamu gak akan bisa mengangkat kepalamu. Jadi jangan pernah bermimpi sekalipun untuk bisa berdiri di sini. Mindy, aku gak tahu sejak kapan kamu jadi sangat menjijikan. Kamu satu-satunya yang pergi dengan si Singgi ini di keluarga Xiao. Dan kamu malah berani berdiri dan menyinggungku? Kamu! Topan, apa kamu sungguh berpikir dengan menempel ke Lisa dan pakai baju rapi, kamu bisa berlagak seperti orang penting? Ku kasih tahu ya, kamu masih pria yang dibuang kakakku, berdebah yang diusir dari rumah. Gak peduli gimana sikapmu. Kamu gak bisa sembunyikan bau miskin di dirimu. Kalau kamu benar-benar bisa sadar diri sedikit saja, harusnya hari ini kamu gak datang ke acara. Datang hari ini cuma akan mempermalukanmu saja.
biar ku kasih tahu. Kalau kamu sampai menyinggung keluarga Guna dari Shanghai, Lisa nggak akan bisa melindungimu. Kurasa yang akan dipermalukan itu adalah keluarga Xiao. Lisa, keluarga Xiao memang gak sehebat keluarga Chang. Di masa lalu, aku mungkin sedikit menakutimu. Tapi hari ini, panggung utama malam ini adalah milik keluarga Guna. Dibanding dengan keluarga Guna, keluargamu itu bukan apa-apa. Sudahlah, jangan habiskan energimu untuk orang yang cari mati. Yang paling penting hari ini adalah aku memimpin Xiao mengamankan kemitraan dengan keluarga Guna. Pak Han, sebentar. Mindy, berhentilah buang waktu untuknya. Ayo, cepat masuk supaya kita nggak ketinggalan. Benar, dalam beberapa menit saja kita akan masuk pameran untuk tanda tangan kontrak dengan keluarga Guna dan secara resmi jadi mitra utama mereka. Kalian berdua tunggu saja di sini. Ayo. Apa? Kalau kamu bisa masuk, kenapa aku gak bisa? Apa kamu bilang? Apa maksudmu? Kamu layak bergabung di tempat yang sama? Aku akan masuk kapanpun yang ku mau. Tapi kamu, kalau aku gak bolehin kamu masuk, kamu gak bisa masuk. Hei, apa aku gak salah dengar? Apa yang kamu katakan, Topan? Kamu barusan bilang, kalau kamu gak kasih izin kami masuk, kami gak bisa masuk. Lihat ini, apa ini? Ini adalah undangan dari Kak Hans. Sementara kamu, seumur hidupmu, kamu gak akan bisa dapat satu pun juga. Keluarga kami masuk kapanpun juga, seperti yang kami mau. Itu cuma undangan biasa. Kamu masih gak paham juga? Ini apa? Ini undangan dari Kak Hans. Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mencuci baju? Bisakah kamu masak? Apalagi selain itu? Dan sejujurnya, aku merasa kamu gak layak berdiri di sebelahku. Mindy, kamu salah. Kamu yang gak layak berdiri di sebelahku. Halo? Batalkan kelayakan keluarga Xiao dan Singgi. Terserah. Ayo. Halo, ini undanganku. Maaf, kamu gak bisa masuk. Hah? Kenapa? Karena undanganmu dibatalkan. Apa? Dibatalkan? Hah? Apa kamu bercanda? Undangannya baik-baik saja. Gimana bisa dibatalkan? Lihat, aku Hans dari keluarga Singgi. Singgi? Kalau gitu gak perlu periksa lagi. Karena undangan keluargamu juga dibatalkan. Gimana bisa? Aku manajer utama yang ditunjuk untuk grup Guna di cabang Kota Yun. Undangan ini juga dikasih sama 3 keluarga besar. Gimana mungkin dibatalkan? Aku barusan dapat kabar. Perintahnya bilang, kalau undangan untuk Xiao dan Singgi dibatalkan, Xiao dan Singgi gak punya hak untuk masuk. Apa jangan-jangan telepon Topan benar-benar bikin undangan kita bisa dibatalkan? Gak mungkin. Petugas, aku mau tanya, kenapa undangan kami tiba-tiba dibatalkan begitu saja? Maaf, aku cuma mengikuti perintah. Aku gak punya hak untuk tahu alasannya. Gimana bisa ini terjadi? Mindy, kamu aneh banget. Kenapa kamu percaya apapun yang dia katakan? Tapi perkataanku gak pernah kamu percaya. Apa kamu percaya padaku sekarang? Ku bilang kamu gak akan bisa masuk. Dan kamu gak akan pernah masuk. Topan, kenapa kamu sangat bangga? Bahkan kalau kita gak bisa masuk, pikirmu kamu bisa. Kamu juga gak punya undangan. Oh? Siapa bilang aku nggak punya undangan? Apa? Ini, kenapa bisa pecundang ini punya undangan? Harus diperiksa hati-hati. Pasti punya dia ini palsu undangannya. Tuan, undanganmu. Tamu terhormat, silakan masuk. Omong kosong macam apa ini? Tamu terhormat? Undangan pria ini bukan cuma asli, tapi level tertinggi, undangan tertinggi. Mustahil, undangan tertinggi, bahkan aku nggak bisa dapat itu. Gimana mungkin berbah ini punya? Bukannya undangan hari ini terdaftar atas nama? Bolehkah aku tahu nama siapa di situ? Namanya Topan, Tuan Topan. Mustahil. Biar bisa dapat undangan tertinggi, kamu harus punya aset lebih dari 100 miliar. Cuma dengan itu, gimana bisa orang rendahan sepertimu punya undangan tertinggi? Pak Hans,
Memangnya apa urusanmu? Nona Lisa, kamu... Nona Lisa, kamu adalah pimpinan keluarga ternama di kota Yun. Aku sama sekali gak paham, kenapa kamu mau sama pria yang sudah aku buang? Dari segi kemampuan, aku jelas-jelas berada di atasmu. Dari segi kekayaan keluargaku jauh di atas keluargamu. Apa hakmu menilai seleraku? Terlebih lagi, di depan Pak Hans yang terhormat, kamu mati-matian merendahkan mantan suamimu. Apa itu supaya dia berpikir betapa hebatnya seleramu? Atau kamu takut dia akan melihat kebencianmu ke masa lalu? Wajahmu itu benar-benar lucu, Nona Lisa. Mulutmu, kenapa jahat sekali? Topan, jangan buang waktu kita di sini. Ayo pergi. Aku mau lihat sendiri siapa yang berani mengambil wanita Bastian. Aku mau lihat sendiri siapa yang berani ambil wanita Bastian. Kamu pasti Topan. Aku Topan. Kamu putra tertua di keluarga Chen dan pewaris keluarga Chen. Bastian. Tuan Bastian, sebuah kehormatan bertemu denganmu. Aku gak terhormat sama sekali. Aku dan Lisa bertunangan. Dia tunanganku. Kamu mencuri wanitaku. Dan kamu merasa terhormat? Pertama, Nona Lisa dan aku gak berkencan. Gimana bisa aku mencuri wanitamu? Kedua, ini bukan lagi era perjodohan dan kontrak orang tua. Selembar kertas gak bisa menjebak siapapun. Dan jelas gak bisa jadi belenggu untuk mengambil hak seseorang. Dari segi emosi, alasan, dan hukum, dia punya hak untuk memilih jalannya sendiri dan memilih orang yang dia mau. Apa maksudmu? Beraninya kamu mempertanyakanku? Bastian, berhentilah memaksaku. Lisa, kusarankan kamu pikir baik-baik. Kalau kamu memutus hubungan dengannya sekarang, aku bisa pura-pura seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau keras kepala, akan kupastikan penderitaan keluarga Chang. Bastian, dengarkan aku. Aku nggak akan pernah menikah sama kamu. Bahkan kalau kamu buat Chang bangkrut sekalipun, aku nggak peduli. Sebaiknya, jangan kamu sesali ini. Aku nggak akan pernah menyesal. Baik, baiklah. Pamerannya mau dimulai. Akan kuselesaikan dengan kalian di dalam. Apa aku layak? Ya, Terima kasih, Lisa. ayo. Kenapa Topan si pecundang itu bisa masuk ke dalam? Seberapa layak dia sampai bisa masuk? Bastian itu pria bahaya. Kalau Bastian serius, dia terkenal kejam. Akhirnya pecundang itu kebentok. Kalau Bastian serius, entah dia hidup keluar dari hotel ini, itu masih dipertanyakan. Tapi kita nggak bisa masuk sama sekali. Gimana caranya kita bisa jadi mitra utama grup Guna? Akan kuhubungi tuan muda kedua dan minta koneksinya untuk membiarkan kita masuk. Apa kamu senang kalau Chang dapat dukungan Guna dan mengamankan kontraknya untuk perusahaanmu? Ya, tapi Topan, aku takut gak akan semudah itu. Kalau aku kasih tahu bahwa keluarga Chang akan jadi mitra utama grup Guna, apa kamu percaya padaku? Keluarga Chang akan jadi mitra utama, apa kamu percaya? Semoga jadi doa. Ini bukan cuma doa, tapi kenyataan. Dengan potensi keluarga Chang dan kemampuanmu, mengabulkan permintaan Guna bukanlah hal yang sulit. Kamu sangat berlebihan. Bastian sudah menghubungi banyak modal. Lihatlah, Siapa itu? Willy kepala keluarga Salim dan Dino kepala keluarga dari Irawan. Keduanya taipan papan atas di ibu kota. Mereka datang untuk membantu Bastian. Keluarga Chang sama sekali nggak punya kesempatan. Nona Lisa, aku percaya padamu. Hah? Lisa? Sudah lama? Tuan Willy, Tuan Dino, lama nggak jumpa. Siapa pria ini? Ini adalah Topan. Dia itu cuma anjing liar yang diusir oleh keluarga kecil. Lisa, aku bisa lihat kamu beneran buta buat memilih pecundang sepertinya. Bastian, bisakah kamu nggak bicara keterlaluan di sini? Aku gak mau buang-buang waktu juga. Ku kasih kamu satu kesempatan. Apa kamu mau memenuhi kontraknya atau enggak? Aku tahu, pasti kamu. Kamu! Ini ada apa? Kamu dan Tuan Muda Bastian sudah bertunangan. Banyak wanita bangsawan yang bermimpi ingin posisimu. Tapi kamu, demi orang bodoh ini, rela menghancurkan kontraknya? Apa kamu sudah gila ya?
Merelakan masa depan yang cerah cuma untuk orang bodoh ini? Lisa, dengan melakukan ini, apa kamu bahkan pertimbangkan akibat buruk untuk keluargamu? Biar aku kasih tahu kalian. Ini adalah kota Yun, bukan ibu kota. Kalau kalian hina Topan lagi, jangan salahkan aku kalau aku bisa marah. Dasar sampah gak berguna. Kamu pikir kamu hebat ya? Begitu? Sepenglihatanku, ini mungkin karena dia sering bersama bajingan itu. Jadi, otaknya tercuci. Baiklah. Karena sudah begini, kalian buat aku nggak ada pilihan. Aku mau keluarga Chang bangkrut segera. Lisa, kalau kamu berubah pikiran sekarang, aku masih bisa tarik kata-kataku. Kalau enggak, dalam 3 menit, keluarga Chang, aku hilangkan dari kota Yun. Lisa, dia sudah kasih kamu kesempatan. Apa kamu mau kehormatan keluargamu hancur karena ulahmu? Sekali lagi aku katakan, itu tidak akan pernah mungkin. Lisa, terima kasih karena lindungi aku hari ini. Sekarang giliranku. Kamu, orang bodoh, mau lindungi dia? Lelucon. Halo? Awasi keluarga Chang di kota Yun. Kalau ada perubahan bisnis di ibu kota, entah itu serangan terbuka atau rahasia, hancurkan segera. Kalau keluarga Chang rugi sedikit saja, kalian tanggung akibatnya. Kata-katamu sombong sekali, dasar mulut besar. Aku tiba-tiba merasa kalau biarkan kalian mati sebagai kekasih sial, mungkin bukan ide yang buruk, Tuan Muda Bastian. 3 menit sudah lewat. Semuanya, kenapa kalian gak periksa telepon kalian dan lihat kalau keluarga Chang apa sudah benar-benar hancur? Hei, oh, ini. Apa yang terjadi di sini? Harga saham keluarga Chang gak cuma belum jatuh, tapi malah naik. Apa? Mana mungkin? Apa? Mana mungkin? Apa kalian gak bisa diandalkan? Ini cuma satu keluarga kota Yun. Apa sulit buat mereka bangkrut? Aku bayar kalian dan gak dapat apa-apa. Tuan Bastian, barusan 1 menit yang lalu, modal besar tiba-tiba masuk ke pasar dan secara langsung blokir dana kita. Pertahanan grup Chang sangat solid seperti benteng. Mana mungkin? Gimana caramu mengatasinya? Tuan Muda Bastian, gimana caraku? Itu bukan urusanmu. Ayo pergi. Kak, posisi itu gak cocok untukmu. Kak, posisi itu gak cocok untukmu. Topan, kamu... Yoyon? Bukannya dia Tuan Yoyon? Kenapa dia di sini? Tunggu. Apa dia baru saja memanggilnya kakak? Semuanya, biar aku kenalkan pada kalian. Pria ini adalah orang yang sudah diusir dari keluarga guna dari ibu kota. Dan orang yang menyedihkan yang menikah dengan keluarga Xiao. Anak pertama guna, Topan. Jadi kamu adalah... Apa? Pria ini adalah anak tertua keluarga guna? Calon penerus keluarga guna? Topan, kenapa gak di rumah keluarga Xiao dan jadi suami yang baik? Kenapa malah ingin bersaing denganku? Bukannya aku ingin bersaing denganmu. Ini karena pemimpin keluarga guna, cuma untukku. Omong kosong apa ini? Kalau keluarga Xingyi dan Xiao gak kasih tahu aku bahwa setelah kamu diusir, kamu masih bermimpi jadi pemimpin. Aku gak pernah mengira, Topan, kamu bisa jadi menyebalkan seperti ini. Kamu buat malu keluarga guna. Upacara dalam 2 hari nanti gak diperlukan lagi. Karena kamu gak akan hidup lebih lama lagi. Tangkap dia untukku. Beraninya kamu. Selamat datang ketua 3 keluarga. Selamat datang manajer ketua guna. Paman Willy dan 3 kepala keluarga. Kenapa kalian di sini? Yoyon, berani sekali kamu mencoba mengganggu Tuan Topan. Paman Willy, kenapa Topan bisa dapat semuanya? Kenapa dia selalu jadi yang terbaik? Saat itu, dia cuma orang bodoh yang menikahi keluarga Xiao. Kamu menutup matamu dan menyuruhnya pergi. Sekarang lihat dia. Dia punya keberanian untuk kembali dan melawanku untuk posisi ketua. Aku adalah orang yang tepat untuk jadi penerus keluarga guna. Dia itu cuma orang bodoh yang diusir.
Kenapa dia harus bersaing denganku? Apa hak dia? Apa hak dia? Kamu mau tahu alasannya? Baiklah. Hari ini aku akan jelaskan padamu. Saat itu, Tuan Muda Topan sembunyikan identitasnya dan menikah dengan keluarga Shao. Itu bukan karena dia lemah dan tentu bukan anak buangan. Dia punya kepercayaan diri secara pribadi untuk membangun grup Shao jadi selevel dengan keluarga guna di ibu kota. Lalu apa yang terjadi? Keluarga Shao mengecewakannya. Kalian mengecewakannya dan juga kecewakan ketulusan hatinya. Ingat kata-kataku, keluarga guna gak akan pernah gak mengakui Tuan Muda dan kami gak pernah mengusirnya. Hari ini, biar aku buat semuanya jelas. Satu-satunya penerus keluarga guna adalah Tuan Topan, anak tertua keluarga guna. Apa? Mana bisa seperti ini? Topan, apa yang sudah aku lakukan? Yoyon, alasan kamu gak cocok jadi kepala keluarga adalah karena temperamenmu. Kamu terlalu gampang emosi. Kalau aku akan buat jebakan yang sempurna sebelumnya dan menunggu momen yang tepat untuk serang dengan kekuatan penuh. Jadi kamu gak kehilangan satu kesempatan. Itu adalah cara yang paling ampuh. Tapi aku gak perlu posisi kepala keluarga guna. Untukku gak menarik sama sekali. Kalau kamu benar-benar mampu pimpin keluarga, aku gak akan keberatan kasih posisi itu untukmu. Aku bahkan bisa tinggal bersamamu untuk bantu kamu kuatkan fondasi dan lindungi keluarga guna. Jadi kita bisa melangkah lebih jauh. Tapi syaratnya adalah kamu harus layak. Topan, ini semua salahku. Gimana bisa jadi seperti ini? Kakak, Aku sudah buta. Kalau aku tahu dia adalah Tuan Muda yang asli, aku gak akan bertarung untuk menangkan ini semua. Aku sudah buang semua energiku ke orang yang gak berguna itu. Aku habiskan waktu lama mengikutinya, cuma untuk tahu kalau dia adalah pecundang. Penjaga! Bawa orang yang gak seharusnya di sini dan usir mereka semua. Baiklah, semuanya berdirilah. Terima kasih Tuan Muda Topan. Terima kasih Tuan Muda Topan. Untuk kalian berdua, karena kalian gak tahu identitas asliku, aku gak akan permasalahkan kalian. Enggak dapat hukuman? Semuanya, aku pikir kalian semua mengerti kalau di dalam dunia bisnis, keluargaku memang punya posisi penting. Tapi sejujurnya, punya satu keluarga yang mendominasi dan membentuk monopoli, itu bukanlah hal yang bagus. Cuma di saat semua bunga mekar dan semua orang berkompetisi perekonomian di sini bisa menjadi lebih sejahtera, aku harap mulai hari ini dan ke depannya, kalian semua menghentikan pertikaian internal dan kesampingkan konflik keluarga. Cuma dengan cara itu, perekonomian di sini menjadi tak terkalahkan di dunia. Terima kasih Tuan Topan karena memaafkanku. Tuan Muda Topan benar-benar baik hati dan punya visi yang bagus. Aku Willy, sepenuhnya yakin. Mulai sekarang, keluarga Salim bersedia mengikuti arahan keluarga Guna. Keluarga Irawan juga akan mengikuti arahan keluarga Guna. Kami juga akan mengikuti arahan keluarga Guna. Bagus. Kalau begitu, tanpa basa-basi, soal mitra utama grup Guna untuk cabang Kota Yun di acara ini, pilihanku adalah grup Chang. Aku ingin tahu gimana menurut kalian soal ini. Perkembangan grup Chang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Potensi mereka sangat bagus untuk bisa bergabung dengan raksasa seperti grup Guna. Menurutku, grup Chang lebih dari layak untuk pilihan pertama. Mereka benar-benar layak. Karena semuanya sudah setuju, jadi ini sudah diputuskan. Mulai hari ini, grup Chang adalah mitra utama grup Guna dari cabang Kota Yun. Lisa, untuk masa depan kerjasama kita, senang bekerja sama denganmu. Topan, aku juga.